Perkenalkan, nama saya Marcella Adelitaman, kelas Sosiologi Cek, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Fenomena peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT. Terdapat sejumlah potensi korupsi dalam penanganan COVID-19. Potensi korupsi antara lain saat pemerintah mengelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi COVID-19. Bisa saja anggaran-anggaran yang sudah ditransfer bermasalah di pelaksanaannya, jumlah bantuan yang tak sesuai dengan dana yang diterima. Selain itu, bisa juga terdapat pungutan liar hingga double pembiayaan akibat data penerima yang tidak sesuai. Apalagi BLT yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan juga APBD. Realokasi anggaran sebesar 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah untuk menangani COVID-19 ini masih sangat kecil atau hanya 3%. Pemerintah kurang serius dalam melakukan realokasi meski banyak yang disisir, terutama yang direlokasi banyak yang di bawah 20%. Saat pengumuman terkait perkembangan COVID-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan. Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh, serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah. Perlibatan masyarakat sipil dalam penanganan COVID-19, terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga diperlukan. Terlepas dari segala manfaatnya untuk rakyat miskin, bantuan sosial di Indonesia masih memiliki sejumlah masalah. Salah satu yang paling kentara adalah data penerima yang berantakan. Masalah ini belum kelar, muncul lagi problem baru. Dana bansos potensial jadi lahan subur korupsi sepanjang ada tumpang tindih data penerima, yaitu orang-orang miskin. Dan itulah yang saat ini terjadi. Pemerintah mengalokasikan anggaran bansos senilai 110,2 triliun melalui dana pemulihan ekonomi nasional yang totalnya 356,5 triliun pada tahun 2021. Untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi, pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini kemudian disahkan pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Setidaknya ada dua pertimbangan yang dikemukakan pemerintah saat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Yang pertama, pandemi COVID-19 berimplikasi pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan negara. Kedua, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, sementara undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Salah satu yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeaan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan mencatat bahwa 19 April 2020, nilai pembebasan impor barang penanggulangan wabah COVID-19 mencapai 170,91 miliar yang terdiri dari pembebasan bea masuk sebesar 67,23 miliar, pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM sebesar 82,977 miliar, serta pengecualian dari pungutan pajak penghasilan sebesar 20,69 miliar. Penerima pembebasan impor ini adalah yayasan atau lembaga non-profit sebanyak 47%, pemerintah 47%, dan sisanya perorangan sebesar 6%. Sayangnya dalam aturan ini tidak diatur terperinci siapa saja pihak yang berhak menerima pembebasan biaya impor ini. Kata kunci yang dipayungi dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebatas kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeaan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Hal inilah yang kemungkinan membuka peluang penyalahgunaan dan ketidaktepatan penerima manfaat dari kebijakan ini. Hanya saja karena kekebalan hukum yang diberikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu membuat jika nantinya ditemukan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau ketidaktepatan penerima manfaat pembebasan dan keringanan terkait impor menjadi mustahil untuk dilakukan. Peluang berikutnya menyangkut kebijakan pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan stabilitas sistem keuangan yang dipayungi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, termasuk di bidang kebijakan belanja negara, keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Hal inilah yang menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam rangka COVID-19. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 April 2020 terkait dengan realokasi telah terjadi peningkatan belanja tidak terduga sebesar 2,94 triliun menjadi 24,74 triliun. Selain itu terkait dengan belanja bantuan sosial dalam APBD induk awalnya hanya 12,65 triliun dan mengalami peningkatan menjadi 38 triliun setelah realokasi. Belanja tidak terduga ini termasuk belanja untuk penanganan COVID-19. Hal ini merupakan titik rawan yang kemungkinan membuka peluang untuk terjadinya ketidaktepatan kebijakan dan membuka peluang terjadinya korupsi secara legal. Sampai saat ini, belum ada aturan terperinci yang mengatur sejauh mana relokasi bisa dilakukan dan mekanisme pengawasannya agar relokasi yang dilakukan benar-benar untuk menangani kedaruratan pandemi COVID-19. KPK mengidentifikasi titik rawan terkait pendataan penerima, klasifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan serta pengawasan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya penyelewengan kekuasaan dan korupsi karena tidak ada kejelasan tentang indikator penerima, validasi data, barang yang akan diberikan, proses pengadaannya serta mekanisme pengawasannya. Satu hal yang membedakan adalah terletak pada keberadaan pasal 27 pada bagian penutup yang memberikan kekebalan yang luar biasa kepada negara beserta perangkatnya untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan keputusan ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Sekian penjelasan saya mengenai fenomena peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT. Terima kasih.